Adapun sisi pelayan itu ada 3 kategori. Yang pertama penguasaan materi, itu ada penilaian 40, mimik 30, vokal intonasi 30. Adapun waktu yang telah ditentukan itu maksimal 10 menit dan minimal 7 menit. Untuk lampu, ketika sudah peserta berada di atas panggung, ketika dihidupkan lampu hijau, itu tandanya mulai. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mukadimah, dan seterusnya sampai dengan selesai. Apabila waktunya sudah mencapai 10 menit, maka dihidupkan lampu merah. Itu tandanya sudah selesai. Ya. Jadi tidak ada lagi dihidupkan lampu kuning. Jadi ketika hidup lampu merah, itu pidatonya sudah di kesimpulan. Nah, jangan diisi dan baik-baik bukan di berhenti mukadimah dan lampu merah, pernyataan mukadimah. Ya, jadi lampu hijau mulai, lampu merah selesai. Hana tu 10 menit, hana lampu merah daun. Ada masalah. Yang penting minimalnya 7 menit. Kalau di bawah 7 menit itu ada pengurangan nilai. Di atas 7 menit itu aman-aman saja, insyaallah. Mengerti? Yang apa peserta dulu? Mengerti kan? Mengerti? Ya, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan peserta pidato? Sudah paham dengan yang dijelaskan juri? Insya Allah paham ya. Langsung saja kita mulai dengan peserta 01. Oh maaf, langsung saja ke nomor peserta 02. Kepada peserta 02 kami persilahkan. Sedikit info, bagi yang belum menyerahkan teks pidato kepada juri, mohon segera dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita sanjung sajikan. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang benar telah membuat kita dari alam jahiliyah Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang benar telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan jangan lupa pula, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepakuan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam ilmu dan pengetahuan. Seperti yang kita rasakan hari ini. Saya tidak akan hormatan saya kepada doa juri bila sudi menilai saya untuk berpidato di atas panggung seperti ini.
Saya tidak akan memperpanjang polemik. Langsung saja saya berpidato yang berjudul Adab pada murid terhadap bimbingan. Adab pada murid terhadap bimbingan sangat banyak. Belajar daripadanya ialah satu, memberi salam untuk berbuka. Contohnya, kita harus memberi salam ketika berbuka dari dia. Dua, untuk bersopan di hadapannya. Jika kita di hadapan guru, kita harus bersopan di hadapannya. Ketiga, jawab pertanyaan dengan sopan. Jika kita bertemu guru, maka kita harus jawab perkataan yang sopan. Keempat, jelaskan benar-benar pelajaran yang diterangkannya. Contohnya, jika pelajaran yang diterangkan guru, kita harus simak dengan benar-benar. Kelima, jangan sekali engkau bermain-main waktu guru menjelaskan pelajaran. Contohnya, saat guru menjelaskan pelajaran, kita tidak boleh berbicara dengan kita. Enam, jangan lupa memantah saat guru menyuruhmu. Contohnya, jika guru menyuruhmu, engkau tidak boleh melawan. Dan engkau kalau berada gurumu, engkau harus dengar yang baik. Allah Ta'ala, guru itu ada bermaksud untuk kebaikannya. Jangan lupa orang menjadi seorang murid ilmu gurunya. Yang tak Allah, ujianlah ilmu dengan banyak dan bedanya. Karena ada suatu hadis yang menguatkan tentang adab. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'rahul jannah. Artinya, barang siapa yang memuliakan orang alim atau guru, maka ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka ia akan memuliakan, maka tempat kembalinya adalah surga. Saya tidak akan membuat pidato yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada peserta 02. Mohon berikan tepuk tangan untuk peserta 02. Adapun peserta yang tadi adalah bernama Raifan Fajri, utusan dari TPA Bustanul Huda. Selanjutnya, kita persilakan kepada peserta 03. Kepada peserta 03 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengaturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik alam, dari gunung yang menjulang, hamparan laut yang bergelombang, serta isi dunia yang gelap maupun yang terang. Salawat berbingkai salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada seorang hamba yang berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, yang telah rela mengorbankan jiwa dan raga demi menegakkan agama Islam di atas muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa peradaban mulia dari zaman naik unta ke zaman kidang innova, dari masa dakwah keliling ke masa belajar daring. Seorang motivator yang sepantasnya kita juluki
perjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Adab kepada Kedua Orang Tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu adab kepada kedua orang tua yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah teman-teman semua, berbakti kepada kedua orang tua bukan boleh-boleh saja, tetapi wajib hukumnya. Berbakti kepada kedua orang tua bukan juga semata-mata karena anjuran dari ustaz atau ustazah, melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkanlah kepada manusia-manusia yang berbakti kepada kedua orang tua, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya hingga 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, kepadakulah tempat kembalimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sangat jelas dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua. Tidak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya, yang kita panggil mak, ayah, umi, abi, mami, papi, ataupun nyokap dan bokap. Merekalah orang tua kita yang membesarkan kita, mendidik, membimbing dengan penuh kasih dan cinta. Terlebih lagi seorang ibu yang telah rela mempertaruhkan nyawanya demi kehidupan kita. Ibu yang selalu ada, ibu yang selalu bisa, wanita mulia yang Allah tinggikan derajatnya, tempat kita meraih surga. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Jangan durhaka pada ibunda, di akhirat mendapat siksa. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. Namun, apa yang sering kita saksikan di kehidupan sekarang ini, sudah banyak sekali maling kundang, dan anak ramanya masa kini. Bukan hanya berkata tetapi malah berani membantah. Bahkan jika orang tua sedikit mengatur, langsung deh ma, pa, no go and. Sungguh tak lagi beradab. Nauzubillah. Tapi bukan teman-teman di sini ya. Insya Allah teman-teman semua soleh dan soleha. Mari kita memohon kepada Allah agar dimudahkan bakti kita, dijauhkan dari perilaku durhaka, dan digolongkan kepada manusia-manusia yang beradab. Amin ya rabbal alamin. Maka dapat kita simpulkan adab kepada kedua orang tua yang diajarkan di dalam Al-Quran kita lakukan dengan cara bertutur sopan, berbakti kepada kedua orang tua, dan senantiasa mendoakan keduanya dengan doa yang tulus dan ikhlas. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Hia Maulidah Humairah, mohon maaf dan mohon diri. Saya ingin berpantun sejenak untuk menutup pidato saya. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian pidato saya. Jika ada salah mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta barusan bernama Hia Maulida Humera, utusan dari TPA Darul Iman. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor peserta 05. Kepada peserta 05 dipersilakan. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa
Usniati yang akan menyumbangkan lagu untuk saudara kita yang ada di Palestina. Usniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jina nailkum bilaini misakum la isma filna la yazulazini ya alam ardi mahru'a arjili masru'a atuna salam watuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna 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 salam jinana ilkum bilaini misakum la isma filna la yazulazini ya alam ardi mahru'a arji riri masru'a arji riri widlidli atuna salam fatuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna 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 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Usniati. Kita doakan sama-sama semoga saudara kita di sana diberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjut ke nomor peserta 06. Kepada peserta 06 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu dan dalam perlindungannya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan pada malam ini untuk bertemu di menasa yang sederhana ini. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lainnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukannya tidak akan Allah ciptakan alam
semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaat yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya kepada Pak Kecil Kampung Labui, para ustaz-ustazah dan dewan juri arif yang bijaksana, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan dari Sabar. Sedikit menjelaskan tentang mengenai sifat sabar dan keutamaan dari sabar. Kata sabar berasal dari kata sobaro, yasbiru, artinya ialah menahan. Menahan pada kata sabar ini memiliki makna yang luas. Bisa dimaknai menahan hawa nafsu, menahan rasa lapar karena berpuasa, harus menunggu hingga azan maghrib berkumandang untuk berbuka, atau makna kita menahan terhadap perilaku seseorang yang buruk pada diri kita, yang artinya kita bersabar terhadap kezaliman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita mengalami yang namanya musibah. Musibah mengecewakan, peristiwa yang mengecewakan, yang menyedihkan, bahkan bisa menimbulkan luka batin. Musibah ini berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta, benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah orang lain. Sebagaimana dengan firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang beriman, maka jadikanlah sabar serta salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari penjelasan surah Al-Baqarah tersebut, kalian tentu sudah mengetahui bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada setiap hambanya yang mau menjalankan perintahnya dengan segala kerelaan. Menahan atau sikap sabar ini bukan hal yang mudah, atau kita tidak bisa bersikap dengan sabar. Karena ketidakmudahan itulah lalu Allah menguji hambanya. Apakah hambanya bisa lolos dari setiap ujian bersabar tersebut? Jika kita lolos, maka kita akan punya pikiran yang positif dan senantiasa beristighfar. Dan kita pun akan mendapatkan ribuan kemuliaan serta keberuntungan yang akan datang dari pintu manapun. Pak Topik jahit kopiah. Kopiah dijahit berdu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada peserta 05
atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mana telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan telah menciptakan 7 petala bumi tanpa tali gantungan. Dan tak lupa pula salawat beriring salam. Marilah kita sama-sama sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang, dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang, seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati para dewan juri yang sudah memanggil saya untuk berpidato di atas panggung yang sedang saya tempati ini. Hadirin sekalian, mengingat pergaulan anak muda di zaman sekarang, terpikirlah di pikiran saya untuk membawakan pidato berjudul Pergaulan Zaman Sekarang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasani, yang artinya, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang bagus. Hadirin dan hadir tersebut, kita mengetahui bahwa sudah mestinya kita bergaul dengan kawan-kawan kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kaya maupun yang miskin. Dengan pergaulan yang baik, bahkan pepatah Arab telah mengatakan, sayangilah orang yang kecil dan hormatilah orang yang besar. Hadirin sekalian, tidak ada salahnya kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Namun kita juga harus pintar bergaul dalam memilih teman. Kita tersebut bukan dari kayanya atau miskinnya, dia namun melainkan tentang bertakwa atau durhakanya dia kepada Allah. Di zaman sekarang ini pergaulan bebas sudah mulai terjadi di kalangan anak muda. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, khaliqin nasa wadina nakala ta'ti limannahu, dan yang artinya, dan perbaikilah manusia itu dengan dan jaga benar-benar agamamu, jangan sampai rusak. Dari hadis tersebut, pada hadirin, Rasulullah tidak pernah melarang kita untuk mengatakan, namun Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam bergaul. Apabila kita berjumpa dengan teman kita, maka ucapkan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Maka apabila teman kita mengucapkan salam, maka hendaklah kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal tersebut merupakan salah satu ajaran dan hadiran yang dirahmati oleh Allah. Tanamkan di hati Anda masing-masing, terutama kita selalu anak muda, tanamkan di hati kita masing-masing bahwa kita adalah pemuda-pemudi Islam yang benar-benar cinta kepada agama Islam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Berkunjung ke rumah Bu Tita sambil membawa sepotong kayu jati. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebelas hati. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta 07. Adapun yang barusan tampil bernama Aulia Cut Apriliza, utusan dari TPA Bustanul Huda. Kami harapkan kepada anak-anak soleh yang di depan, tolong duduk yang tenang ya, jangan lari-lari. Selanjutnya kita panggilkan kepada peserta nomor 08. Kepada peserta 08 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat berkah kepada kita sekalian. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul serta sebagai tauladan bagi umat Islam. Yang saya hormati Bapak Kecik beserta perangkat yang saya muliakan, Dewan Juri beserta para ustaz dan ustazah yang saya sayangi, teman-teman dan yang saya banggakan, para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir menyemarakan fasilitas ini. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul kejujuran adalah segalanya. Jujur artinya tidak curang, tidak berbohong. Jujur artinya tidak curang, tidak berbohong. Jadi jujur adalah tidak bohong baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dengan kejujuran kita dipercaya dan dihormati orang lain. Kejujuran dapat dibagi menjadi beberapa jenis sehubungan dengan bentuk sikap berikut ini. Jujurlah pada dirimu sendiri, jujur dalam perkataan, jujur dalam berperilaku, jujur saat berjanji. Sekali saja kita membohongi orang lain, maka kepercayaan orang lain terhadap kita akan berkurang, atau bahkan kepercayaan orang lain akan hilang. Contoh sikap jujur di rumah: mengakui kesalahan kepada orang tua, adik dan kakak ketika kita memang salah.
memberikan informasi nilai raport yang sebenarnya tidak dilebihkan, mengembalikan uang kembalian hasil belanja kepada orang tua, tidak mencuri maupun menggunakan barang anggota keluarga tanpa seizin mereka. Contoh sikap jujur di rumah, di sekolah, mengakui jika belum mengerjakan PR, berjanji untuk tidak membohong kepada guru dan teman-teman sekolah, tidak mencuri barang-barang milik teman sebangku atau orang lain di sekolah, memberikan uang sesuai dengan harga jajanan di kantin jujur, tidak menyontek saat sedang melaksanakan ujian. Orang yang mempunyai sifat jujur sangatlah bermanfaat sekali untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Manfaat jujur untuk dirinya sendiri antara lain: semakin percaya diri, merasa optimis, banyak teman, merasa tenang, menambah semangat belajar, teman-teman yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang barusan tampil bernama Aulia Rizky, utusan dari TPA Al-Jihad. Sebelum kita melanjutkan, kita buka sesi selingan lagi. Siapa yang mau maju untuk selingan selanjutnya? Ada yang mau maju? Oke, silakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya munawwirul qalbi, nawwirni binuril iman. Allah di terang hati aku, Allah beri cahaya iman. Terang hati lun terang, buka kandang nur imani. Hati penuh banceremen, bak menaen sinurani. Hati penuh banceremen, debri bedeu
Nomor 09, kepada peserta 09 dipersilakan. Selamat datang para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puja takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kami kepada umur banyak sehat fikir kandungan bantu Allah taala. Allah yang Kuasa kandungan Allah yang Kuasa kandungan yang Kuasa bulan dan bintang beserta letak kaya mati. Nangka berkandung segala saudaranya. Nangka Allah sirapa Allah yang Kuasa atas berkandung kuasa. Karena dua-dua laut terbersaluk sabar sahih. Karena akan salah dua Nabi Al-Qiyamah. Adalah selain Allah. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kecil Kampung Labui beserta perangkat serta dan murid dan seluruh pendengar yang Allah muliakan. Malam ini izinkan saya membawakan sebuah pidato yang berjudul memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya merupakan teks dari cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari iman. Urutannya beriman kepada Rasulullah dan semua para nabi dan rasul, membawa kepada usaha mengenal sejarah atau sirah mereka. Dari mengenal ini, kemudian timbul rasa takzim dan kagum serta cinta kepada mereka. Yang berikutnya, lalu berusaha mengikuti jalan sunnahnya dan meneladaninya dalam semua aspek kehidupan yang diperkenalkan kepada sejarah para nabi dan rasul. Pertama adalah Rasulullah belum melalui wahyu Al-Quran yang salah satu tujuannya adalah dengan meneguhkan hati dalam perjuangan sebagaimana termuat dalam Al-Quran yang artinya dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepada mendengar agar dengan kisah ini kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Quran Surah Hud ayat 120. Jika Rasulullah saja diberikan kisah perjuangan pendahuluannya untuk memantapkan hati beliau, maka kita umatnya lebih memerlukan lagi hal-hal yang Nabi kita kepadanya dan menghidupkan sirahnya dalam jiwa kita. Cinta adalah kekuatan dahsyat yang mengantar pecinta pada perilaku memunculkan yang dicintai melebihi lainnya. Cinta jadikan seseorang rela berkorban apapun, bahkan demi nyawa yang dicintainya. Peringatan Maulid juga merupakan ekspresi gembira dan syukur atas kelahiran Rasul. Syukur karena kelahiran manusia Rabu itu adalah karunia Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus Rasul Muhammad di tengah-tengah kalangan dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah dan meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164 jelas disebut di sana
Pakcik, pidato saya sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Pak Ranuk yang hana mirah, Pak Punurah yang hana bajo, Pak Kata yang hana salah, hana ma'awai kintai Pak Dio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah peserta terakhir kita pada malam hari ini, yaitu peserta 10. Kepada peserta 10 dipersilakan. Oh maaf, saya lupa tadi. Penampilan yang barusan adalah Safna Abdillah, utusan dari TPA Al-Jihad. Silakan dilanjutkan peserta 10. Air tawar di dalam kolam, air asin pada nelayan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT di malam ini, yang bahwa pada malam ini kita sudah diberikan rahmat, kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat hadir di malam acara ini. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita limpahkan kepada seorang pemuda yang lahir di tengah kaum jahiliyah, putra dari Abdullah, buah hati dari Siti Aminah, cucu Abdul Muttalib, suami tercinta Siti Khadijah. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada al-sahabat beliau yang selalu membantu perjuangannya, kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, penghormatan saya kepada Pak Kecik, Dewan Juri dan serta jajaran. Penghormatan saya kepada panitia pelaksanaan acara ini. Penghormatan saya yang teristimewa kepada guru-guru Al-Heba yang dimanapun berada. Pada malam ini izinkan saya mengucapkan sedikit wizah hasanah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, tiap-tiap orang mempunyai kedua orang tua. Mereka sangatlah sayang kepada anaknya. Ibu bapa tahan derita untuk kepentingan anaknya. Ibu mengandung 9 bulan dengan penuh suka duka. Apalagi waktu melahirkan dengan berbagai kesakitan, nyawa pun taruhannya. Dan seorang ayah bersusah payah dalam mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Dengan demikian berbaktilah kepada kedua orang tua. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wabil walidaini ihsan, yang artinya berbaktilah kamu terhadap kedua orang tuamu. Di masa hidup Nabi Muhammad SAW, telah datang seorang pria kepadanya. Laki-laki itu meminta ilmu pirang. Lalu Nabi bertanya kepadanya, masih hidupkah kedua orang tuamu? Lalu pemuda itu menjawab, masih. Maka Rasulullah berkata, pergilah kamu kepada orang tuamu.
tua, apalagi sangat memukulnya. Yang demikian itu adalah merupakan perbuatan anak yang durhaka. Kita sebagai anak harus tahu diri. Orang tua tidak mengharapkan balas jasa. Tapi dikala kita sudah sukses, maka perlakukanlah orang tua sebagai raja, jangan sebagai penghalang. Dan dikala mereka sudah tiada, yang mereka harapkan hanyalah doa dari anak-anaknya. Di setiap waktu sekurang-kurangnya sehabis sembahyang. Dalam hikayat Aceh mengatakan lagu Basa bohnya mopo melet-let, basa boh pijet, poma menjaga, hana priwade, poma de papa, mulai merah sampai dewasa, munadi ayah ingat rakan lon, tanggap nafkah lam rumah tangga, gejaharkan di rumah getron, meuntung-untung bak gejamidah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Adapun kesimpulan dari pidato saya pada malam ini, berbaktilah kepada orang tua, baik masih hidup maupun sudah tiada. Hanya sekian pidato dari saya, kekurangan dari saya, kesempurnaan milik Allah. Saya akhiri dengan sebuah pantun Aceh. Bunga nyempama di dalam tanah, ulah gah punah mubek ulwa. Lon anyo nyemit akai gah punah, hana satu anggak sudah halba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta barusan bernama Rafsan Janin, utusan dari PTA Syarif Hidayatullah, merupakan peserta terakhir kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari beri tepuk tangan dulu untuk peserta hebat malam ini. Terima kasih untuk penampilan terbaiknya. Malam besok akan dilanjutkan dengan lomba tartil Al-Quran dan hafalan surat Ad-Duha sampai An-Nas. Saya selaku MC mengundurkan diri. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, nani yang bagus? Hei, itu bagus, bang. Nyan peserta terakhir kabeh baru waktu jadi hana dalam tim penilaian. Nyan peserta terakhir dalam kabeh waktu dalam panggung. Tengok rumah. Nathan ni kami bete.